Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar kembali. Yaitu kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang mau kita capai adalah setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menentukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi lisan atau secara tertulis atau secara visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat elektif. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang kelima, setelah membaca, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila. Yang pertama, dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak. Yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ini seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Mari kita bahas satu-satu tentang pengertian ciri-ciri makhluk hidup ini. Yang pertama tentang ciri makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merajak di dinding. Masih banyak yang lain tentang gerakan-gerakan makhluk hidup. Ini hanya sekedar contohnya saja. Adapun cara gerakannya, cara bergerak hewan. Pertama, contoh berenang menggunakan siripnya, antara lain ikan paus dan lomba-lomba serta jenis-jenis ikan yang lain. Semua kalau berenang itu menggunakan sirip. Ini gambar siripnya untuk berenang. Yang kedua, terbang menggunakan sayap. Antara lain yaitu binatang kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah, dan capung. Ini contoh gambar capung, gambar lebah. Maaf. Kemudian yang ketiga, berjalan dengan kakinya. Antara lain ayam, burung, angsa, kuda, dan gajah, serta masih banyak yang lain. Jalan menggunakan kaki. Yang keempat, melompat. Antara lain kakak, kelinci, dan kanguru. Ini adalah contoh binatang kanguru. Kalau berjalan meloncat-loncat seperti kakak juga melompat-lompat. Yang kelima, melata. Antara lain ular, cacing, dan buaya. Melata ini berjalan menggunakan perutnya. Bisa lontar dengan kaki, jadi berjalan dengan perutnya. Yang keenam, memanjat dengan kedua tangan dan kakinya. Antara lain seperti beruk atau monyet atau kerang, itu manjat-manjat di pohon dengan kaki dan tangannya. Yang ketujuh,
Menggelantungkan dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain adalah kera juga bisa, dan orangutan ini bergelantungan di pohon. Juga ada juga kelelawar juga sering menggelantungkan di pohon. Selanjutnya, apakah tumbuhan itu juga bisa bergerak? Coba kita amati. Cara tumbuhan bergerak. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Yang ketiga, gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Yang keempat, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Yang kelima, daun putri malu akan segera mengatuk jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari akan mengatukkan. Ini gambarnya. Kalau disentuh langsung mengatukkan permukaan daunnya. Yang keenam, contoh lainnya, bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, bunga matahari akan menghadap ke atas. Di sore hari, bunga matahari akan menghadap ke barat. Dia akan bisa menggerakkan mahkotanya ini ke arah sinar matahari. Makhluk hidup dapat bernapas. Adapun alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernapas dengan menggunakan paru-paru, seperti manusia. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Ini gambar ikan bernapas dengan insang. Berbagai jenis ikan rata-rata bernapas dengan insang. Insang adalah di bagian sini. Yang kalau kita buka, di sana ada gambar seperti sisir-sisir berwarna merah. Itu adalah insang untuk bernapas dan sekaligus menyaring kotoran-kotoran dari luar tubuhnya ini dan air. Ini gambar pernapasan manusia. Ini gambar paru-paru. Manusia bernapas melalui saluran hidung menuju tenggorokan, lalu menuju paru-paru. Bernapas artinya menghirup udara bersih atau oksigen, menghirup oksigen menuju ke paru-paru, lalu dari paru-paru dikeluarkan kembali, tapi sudah berupa udara kotor namanya karbon dioksida. Jadi bernapas artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, anak-anak, apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Ini adalah permukaan daun. Nah, jadi udara itu masuk ke dalam tumbuhan ini melalui bawah daun, melalui akar, dan melalui batangnya. Jadi daun ini sebenarnya ada lubang-lubang pori-porinya yang disebut stomata, berguna untuk bernapas pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang penjelasan bahwa makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kita amati dalam gambar. Dulu ada pertumbuhan dari bayi manusia, kemudian jadi anak-anak, jadi anak-anak yang lebih besar, jadi remaja, dan terakhir menjadi dewasa. Ini namanya bertumbuh. Pada hewan,
dari telur yang lagi menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam yang remaja, dan akhirnya menjadi ayam yang dewasa. Pada tumbuhan, pertama adalah biji. Kemudian biji itu tumbuh akar, akan semakin panjang, kemudian tumbuh daun, akhirnya tambah tinggi, dan akan juga tambah panjang. Menjadi tanaman yang dewasa juga akhirnya nanti. Kita lihat dalam contoh tumbuhan depan. Dulu tanaman ini juga pendek, tapi lama-lama menjadi tinggi. Ini masih ada yang pendek, nanti lama-lama akan tinggi. Ini akan menunjukkan bahwa tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi. Tentu saja kalau kecil pasti ringan, tambah besar tambah berat ukurannya. Selanjutnya kita perhatikan penjelasan tentang bahwa makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang dengan cara berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. A. Hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan telur banyak macamnya. Contoh ovipar yaitu ayam, itik, dan ikan. Kita lihat dalam gambar. Ini adalah contoh hewan-hewan yang bertelur. Ada ayam, ada angsa, ada ikan. Ini kelompok binatang ovipar yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang B, hewan beranak atau disebut vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing. Lihat dalam gambar. Ini sapi melahirkan, kambing melahirkan, kucing melahirkan. Sebenarnya ada ciri khususnya juga kalau kita amati bahwa hewan yang melahirkan itu ada daun telinganya. Kalau hewan juga ada daun telinganya pasti bertelur. Contohnya ayam punya telinga tapi nggak ada daunnya. Yang C, hewan bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Ada juga kuda laut. Jadi dia mempunyai telur, tapi telurnya lalu memecah di dalam perut, kemudian keluarlah anaknya langsung di luar tubuhnya. Anak-anak, perkembangbiakan ini kesimpulannya bahwa berkembang biak itu artinya dari sedikit menjadi banyak. Tadi ayam bertelur dari satu, nanti setelah menetas menjadi banyak. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Kita lihat dalam pot ini ada tanaman yang dulunya satu batang, sekarang lalu beranak. Ada yang tinggi, ada yang masih agak tinggi, ada yang baru mulai muncul dari permukaan tanahnya. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga berkembang biak dari satu menjadi banyak. Selanjutnya, penjelasan tentang makhluk hidup peka terhadap rangsangan.
Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Kita perhatikan gambar, kalau kita silau karena melihat sinar matahari atau sinar lampu, cahaya lampu, pasti kita akan menutupnya dengan tangan agar tidak silau. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Kita lihat ini. Kalau daun putri malu itu disentuh, pasti akan mengatupkan atau menutup permukaan daunnya ini. Ini karena artinya peka terhadap rangsangan makhluk lain. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ini. Kalau anak-anak bisa melihat tumbuhan yang ada buahnya ungu-ungu, kemudian ada buahnya kecil-kecil, kayak kacang-kacangan itu, warnanya hitam yang udah tua. Kalau kita pegang sedikit aja, langsung pecah, meletus. Itu karena artinya peka terhadap rangsangan makhluk lain atau benda lain. Berikutnya, landak dan kaki 1000 akan menggulung badannya jika sentuh. Nah ini kaki 1000. Ada landak juga mirip dengan ini, adalah binatang terenggiling, mirip dengan landak. Kalau perbedaan landak dan terenggiling itu adalah landak permukaan tubuhnya adalah berduri. Kalau terenggiling seperti sisik-sisik ikan. Sama rangsangannya, kalau disentuh atau kena sentuhan benda lain, itu akan langsung menggulungkan badannya untuk menyelamatkan diri. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini kita juga akan belajar membuat kalimat. Yaitu membuat kalimat menggunakan ciri makhluk hidup, misalnya makan dan melahirkan. Sebagai contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sapi sedang makan rumput di kebun. Yang kedua, kambing milik paman melahirkan anaknya di kandang. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat dengan ciri-ciri yang lain, tidak harus dengan ciri yang ini, tapi bisa dengan ciri-ciri lain. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah makhluk hidup bisa bergerak. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak, berjalan dan berlari seperti gambar. Yang pertama, berjalan ke samping kiri. Samping kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Jadi ada 4 gerakan. Bapak ulangi, berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke belakang. Kemudian perhatikan gambar-gambar berikut ini, ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Ini adalah gerakan kelima. Berlari ke depan. Gerakan ke-6, berlari ke belakang. Gerakan ke-7, berlari ke samping kanan. Gerakan ke-8, berlari ke samping kiri. Bapak ulangi. Gerakan ke-5 sampai ke-8 adalah gerakan berlari. Yaitu pertama, berlari ke depan. Kedua, berlari ke belakang. Yang ke-7, berlari ke samping kanan. Dan ke-8, berlari ke samping kiri. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Ini gerakan 9. Berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Pertama, gerakannya adalah berbelok-belok. Kemudian
kedua gerakan ini adalah gerakan melingkar. Nanti bersama temanmu atau bersama adik di rumah bisa melakukannya. Contoh, Bapak akan melakukan gerakan yang berbelok-belok. Belok kiri, lalu kanan, lalu kiri, dan seterusnya. Kemudian bila melingkar, kita melingkari suatu tempat, membuat lingkaran begitu. Kita lihat, Bapak akan melakukannya. Lalu kembali ke tempat. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Tetap semangat kalau tidak kita kalah dalam pertandingan. Tidak usah malu, nggak usah sedih. Khusus hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya kelima, dan sila artinya dasar atau aturan. Sehingga Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan. Inilah kelima sila dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Selanjutnya yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Selanjutnya yang sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Selanjutnya sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Selanjutnya sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa menerapkan hal-hal tersebut. Nah, apa itu bersyukur? Ketika kalian bersyukur, berarti kalian bisa berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu cara untuk menikmati karunia Tuhan. Nah, pasti kalian pernah mengikuti perlombaan. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, di situ kalian harus bisa menghargai kemampuan teman dan tidak boleh iri. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada yang tahu cara bersyukur kepada Tuhan itu termasuk sila keberapa? Sila ke-1. Ada yang tahu bunyi sila pertama? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa itu bersyukur? Bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sikap selalu bersyukur ini seperti yang Ibu telah sebutkan sebelumnya adalah amalan sila pertama. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali contoh-contoh ucapan bersyukur kepada Tuhan. Nah, seperti yang telah Ibu sebutkan sebelumnya, yang pertama yaitu ketika kalian berolahraga, itu adalah salah satu ungkapan bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjaga kesehatan. Yang kedua, ketika kalian tidak membuang-buang makanan, jadi ambil makanan secukupnya. Selanjutnya yang ketiga, ketika kalian mempunyai barang atau sesuatu, maka syukurilah, tidak memaksa orang tua kalian untuk membeli sesuatu yang baru. Jadi Ibu rasa kalian harus bisa menerapkan ungkapan bersyukur di kehidupan kalian. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.